Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izzatul Islamia, biasa dipanggil Iza. Saya dari kelas 7C, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, subbab 2 tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau wilayah NKRI. Sebelum itu, saya akan buka dengan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, Indonesia adalah negara kepulauan, di mana negara ini terdiri atas ribuan pulau yang berjajar dari Sabang hingga Merauke. Namun, pulau-pulau ini tidak terpisah, melainkan terhubungkan. Selat bukanlah laut kecil yang memisahkan dua pulau, melainkan laut kecil yang menghubungkan dua pulau. Tapi sebelum kita mengenal wilayah negara Republik Indonesia sekarang, sebelum itu ada perdebatan mendebatkan tentang bagaimana wilayah negara Republik Indonesia saat itu. Pada akhirnya, Ketua Umum BPOPK Rajiman Widyodiningrat memutuskan untuk melakukan pemungutan suara, di mana ada 3 pilihan, yakni wilayah Indonesia terdiri, yang pertama wilayah Indonesia terdiri dari mencakup seluruh Hindia Belanda, yang kedua mencakup seluruh Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua, dan yang terakhir seluruh wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya dan Borneo Utara. Setelah pemungutan suara dilakukan, suara terbanyak ada pada pilihan kedua, yakni seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. Namun lalu ditetapkanlah pilihan kedua ini sebagai wilayah negara Republik Indonesia. Ini pun jadi dasar untuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai dasar wilayah Indonesia. Namun setelah itu Malaya dan Borneo Utara ini dikuasai oleh Inggris dan memutuskan untuk mendirikan negaranya sendiri, yang sekarang menjadi Brunei, Malaysia, dan Singapura. Begitu juga dengan Timur yang dikuasai oleh Portugis dan mendirikan negaranya yang sekarang menjadi negara Timur Leste. Namun Muhammad Yamin sebagai pelopor gerakan Sumpah Pemuda menentang akal hal ini, karena menurutnya sebagai pakar sejarah, wilayah Papua juga merupakan wilayah Kesultanan Ternate. Namun Muhammad Hatta juga tak setuju dengan pandangan Muhammad Yamin. Menurutnya wilayah Indonesia cukup, tak perlu mencakup Papua, cukup dengan Malaya dan Borneo Utara. Ir Soekarno setuju dengan pendapat Muhammad Hatta. Disebutkannya dari kitab Kartanegara bahwa dulunya wilayah Majapahit juga mencakup Papua. Pada akhirnya diputuskan bahwa wilayah negara Republik Indonesia dari Sumatera hingga Papua yang kita tahu saat ini. Oke teman-teman, cukup sampai sini saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya jabarkan mengenai subbab 2, bab 5, yakni wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan saya. Barangkali tidak difahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita masih sama-sama belajar. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.